wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya mahasiswi dari Akper Pembina Palembang tingkat 2 NIM 181556. Saya akan menjelaskan tentang kasus stroke. Stroke secara umum adalah defisit neurologis yang menyerang secara mendadak selama 24 jam. Sebagai akibat terganggunya pembuluh darah di otak. Etiologi stroke dibagi menjadi dua, yaitu stroke hemoragik dan stroke non-hemoragik. Stroke hemoragik disebabkan oleh pecah pembuluh darah di otak, sedangkan stroke non-hemoragik adalah penyumbatan pembuluh darah di otak. Faktor resiko dibagi menjadi dua, yaitu kuat atau mayor dan lemah atau minor. Patofisiologi stroke disebabkan oleh jenis gangguan sirkulasi, yaitu 1. Pada stroke iskemia yang disebut bagian darah ke otak atau berhenti. Stroke hemoragik dapat meningkatkan intensitas dan menyebabkan sistem daerah mengalami iskemia. Tanda dan gejala yaitu defisit verbal, motorik, kognitif, dan lapang penglihatan. Tata laksanaan pencegahan yaitu dapat mengendalikan faktor resiko dan mengontrol terjadinya serangan stroke, yaitu dengan mengontrol BB dan olahraga. Terapi sesudah stroke yaitu terapi somatik dan fisioterapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sirosis hepatitis. Sirosis hepatitis adalah penyakit kronis progresif yang dikarakteristikkan adalah penyebaran inflamasi ke hepar. Etiologinya yaitu penyebab biasanya tidak dapat diketahui hanya berdasarkan klasifikasi morfologis. Hati yang mengalami sirosis. Penyebab yang masih sering dianggap menyebabkan sirosis hepatitis yaitu virus. Patofisiologinya, pada awal perjalanan cenderung membesar sel-sel yang ada di dalam hati, menyebabkan regangan dan fibrosa pada hati. Perubahan dan pelebaran sel menyebabkan tekanan pada lobus yang besar pada peningkatan aliran darah. Pada tahap ini, lanjut ukuran hati akan berkurang. Tanda dan gejala yaitu gejala gastrointestinal yaitu anoreksia, mual muntah. 2. Demam muda asites. 3. Ikterus, kadang urin berubah warna. Hepatomegali, hati dapat mengecil karena ikterus, karena fibrosis. Komplikasi yaitu encephalopatic ascites syndrome. Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan scan biopsi. Tata laksanaan dan pengobatan yaitu istirahat, diet rendah protein, mengatasi infeksi dan antibiotik, memperbaiki keadaan gizi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah sekelompok kelainan yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah atau glukosa darah atau hiperglikemia. Etiologi diabetes mellitus dibagi menjadi dua, yaitu DM tipe 1 dan DM tipe 2. DM tipe 1 dipengaruhi oleh kombinasi faktor genetik dan lingkungan, sedangkan diabetes tipe 2 yaitu dipengaruhi oleh usia, obesitas dan riwayat keluarga. Patofisiologinya yaitu insulin dapat dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang dibutuhkan untuk pemanfaatan glukosa sebagai bahan energi. Terjadinya hiperglikemi menyebabkan osmotik diuresis yang kemudian menimbulkan perpindahan pada cairan tubuh. Manifestasi klinis yaitu hiperglikemi dan hiperglikemia. Komplikasinya dibagi menjadi dua, yaitu akut dan kronik. Pemeriksaan penunjang yaitu gula darah, manifestasi asidosis metabolik, dan kaji adanya edema. Penata laksanaannya yaitu terapi insulin dan cek gula darah. Terima kasih, itulah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.